وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap terkirim dan tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji kisah kehidupan para khulafaur rasyidin dan kita masih membahas kisah kehidupan khalifah yang kedua tapi orang yang pertama kali dijuluki sebagai Amirul Mukminin yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pekan kemarin kita sudah membahas salah satu krisis yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, yaitu krisis yang dikenal sebagai Amur Ramadah, tahun Ramadah, tahun paceklik, tahun kelaparan. Dan jamaah yang dirahmati Allah, di antara krisis yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, di antara bencana yang terjadi di zaman Umar bin Khattab adalah bencana yang dikenal sebagai Ta'un Amwas, wabah Amwas. Di tahun ke-18 Hijriah, kurang lebih 4 tahun masa kepemerintahan Umar bin Khattab, terjadi wabah yang besar di daerah Syam. Kalau bicara Syam itu maka hari ini mencakup negara Palestina, Libanon, Yordania, Suriah atau Syria. Itu dulu disebut sebagai Syam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah ini dinamai oleh ahli sejarah sebagai wabah Amwas karena bermula dari sebuah daerah kecil yang bernama Amwas, terletak antara Al-Qudus dan Ramallah. Dua kota ini hari ini berada di Palestina. Berarti jamaah dirahmati Allah, wabah ini pertama kali muncul di Palestina, tapi dulu disebut sebagai, lebih terkenal sebagai daerah Syam. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah ini menimbulkan korban yang sangat banyak. Saking banyaknya kata para ulama, kalau semua kaum muslimin yang terbunuh di perang penaklukan Yaman, di perang penaklukan Irak, di perang penaklukan Syam, maka jumlah yang meninggal dunia karena wabah ini jumlahnya lebih banyak. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli zaman kita ini menduga bahwa wabah ini ada beberapa sebab munculnya. Sebagian mengatakan sebab munculnya karena beberapa saat sebelum munculnya wabah ini terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Romawi, dan banyak mayat yang bergelimpangan sehingga membusuk, dan ada yang menduga banyaknya mayat ini membusuk, mengotori udara, ini yang membuat munculnya wabah ini. Sebagian mengatakan bahwa sebab munculnya wabah ini karena sempat terjadi bencana kelaparan saat itu. Dan jamaah dirahmati Allah, kita sama-sama tahu ketika manusia itu kurang makan maka dia akan kurang gizi. Kapan dia kurang gizi maka imunnya akan turun, dan kapan dia imun turun mudah terkena penyakit. Ala kulli hal, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kaum muslimin saat itu, bahwa mereka akan terkena wabah ini. Dan apa penyakit yang menimpa mereka? Disebutkan oleh para ulama ta'un saja, wabah. Tapi tidak ada jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala penjelasan dari para ulama penyakit apa itu detailnya, penyakit modern ini detailnya. Cuman wabah ini ditandai dengan seseorang sakit dan kemudian muncul seperti benjolan di tubuhnya, seperti bisul, warom. Orang Arab sebutnya warom. Warom itu seperti benjolan di tubuh. Dan sesudah orang kena benjolan itu beberapa hari, mungkin 3-4 hari dia akan meninggal dunia. Dan dari gejala ini para ahli zaman sekarang menduga bahwa wabah Amwas ini adalah penyakit pes yang disebabkan salah satunya oleh binatang pengerat seperti tikus. Ya, makanya Nabi kan suruh bunuh tikus. Jadi ada dugaan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini, wabah ini adalah wabah disebabkan oleh penyakit pes,
Dan penyakit pes ini pernah mewabah di Eropa, membunuh jutaan orang atau ribuan orang di zaman dulu, pernah wabah di daerah Mesir, sehingga kuat dugaan oleh para ahli bahwa wabah ini adalah penyakit pes. Dan ini jamaah dirahmati Allah, tandanya ada pembengkakan, nanti akan kita bahas ya, tanda-tanda ini muncul, ada muncul pembengkakan di tubuh, khususnya di daerah-daerah yang ada limfatik, ada. Jadi di tubuh kita itu kalau sakit, kalau kita terluka di kaki biasa bengkak di selangkangan. Orang Gorontalo bilang kalau saya dokoke. Orang Bugis bilang apa itu? Kulance, itu satu. Ada yang bilang dokoke, ada yang bilang kulance. Itu gejala. Kalau lukanya di kaki, bengkaknya di selangkangan. Kalau lukanya di bagian tangan, bengkaknya di daerah sini. Kalau luka di bagian sini, biasa di sini. Nah, jemaah dirahmati Allah, pes itu dia menyebar masuk lewat kulit kalau ada terluka, kena cairan orang yang sakit, nanti menyebarnya lewat jaringan limfatik itu. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ahli, orang yang terkena penyakit ini, dari 3 orang yang terkena, kalau tidak ditangani dengan baik, 2 akan meninggal dunia. Jadi angka kematiannya memang cukup tinggi dan penyebarannya mudah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal munculnya wabah ini, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sempat pergi ke Syam. Ada yang mengatakan bahwa wabah ini sempat muncul kemudian diduga menghilang, sehingga Umar bin Khattab ajak sahabat-sahabat berkunjung ke Syam. Dan begitu di perjalanan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sebuah daerah ya, ketika Umar radhiyallahu taala anhu sampai di sebuah daerah yang bernama Sarak, perbatasan antara Arab dan Syam, Hijaz dan Syam. Ternyata jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para komandan pasukan yang ada di Syam segera datang bertemu dengan Umar di luar Syam. Di antaranya yang datang adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, dan beberapa Syurahbil bin Hasanah, dan beberapa komandan-komandan pasukan yang ada di Syam. Mereka ketemu dengan Umar di perbatasan ini, di Sarak ini, kemudian mereka katakan, wahai Umar, di Syam saat ini sedang terjadi wabah dan wabahnya mulai meningkat. Maka komandan ini ingatkan Umar bin Khattab ya, untuk ambil sikap. Maka jemaah yang dirahmati Allah, begitu Umar bin Khattab dapat kabar ini bahwa ada wabah yang menyebar di Syam, Umar bin Khattab kemudian panggil sahabat-sahabat Muhajirin untuk bermusyawarah. Ya, Umar sampaikan bahwa sekarang ada wabah di Syam. Ya, bagaimana pilihan kita? Apakah kita terus masuk ke Syam meskipun ada wabah, atau kita kembali ke Madinah? Jemaah yang dirahmati Allah, sahabat Muhajirin yang diajak musyawarah sama Umar bin Khattab ternyata beda pendapat. Sebagian berpendapat kita sudah jauh-jauh dari Madinah, bismillah, tawakkalna Allah, bismillah kita tawakal masuk ke Syam. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, sebagian sahabat kemudian Muhajirin mengatakan, wahai Umar bin Khattab, engkau datang membawa sahabat-sahabat Nabi yang terbaik, ya, sahabat-sahabat Nabi senior yang dirimu bawa, dan saran kami engkau hendaklah kembali ke kota Madinah, jangan masuk ke sana. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, sepertinya ya, kelompok yang setuju dengan kelompok yang minta kembali ini, setuju masuk Syam dan yang minta kembali ke Madinah ini, sepertinya jumlahnya hampir sama banyak. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, irtafi'u anni, kalian pergi dulu. Ya, Umar bin Khattab kemudian panggil, undang lagi sahabat Ansar, ajak mereka musyawarah. Ternyata sahabat Ansar kurang lebih sama beda pendapatnya dengan sahabat Muhajirin. Sebagian bilang, Umar kita masuk, sebagian bilang kita pulang. Akhirnya Umar bilang, irtafi'u anni, kalian pergi dulu dari saya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Umar bin Khattab katakan, tolong undang orang-orang tua dari suku Quraisy yang masuk Islam, yang berhijrah saat Fathu Mekah. Ya, ulama nanti beda pendapat ini, siapa yang dimaksud oleh Umar, apakah yang sebelum Fathu Mekah, beberapa saat sebelum Fathu Mekah, atau orang-orang tua Quraisy yang masuk Islam sesudah Fathu Mekah. Ada kemungkinan yang dimaksud oleh Umar ini adalah orang-orang tua
Quraisy yang masuk Islam sesudah Fatu Mekah, seperti Abu Sufyan, kemudian Suhail bin Amr, dan beberapa sesepuh-sesepuh kota Mekah. Karena jamaah yang dirahmati Allah, tuaka Quraisy ini rata-rata masuk Islam sesudah Fatu Mekah, ya, seperti Abu Sufyan dan kawan-kawan. Maka Umar bin Khattab undang ini, karena mereka orang-orang tua, banyak orang-orang yang sudah syarat pengalaman, ya, karena usia sudah 70-an ke atas, 80-an, 90-an, sehingga mereka sudah banyak pengalaman. Umar bin Khattab kemudian ajak mereka bermusyawarah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang tua Quraisy ini semuanya satu suara, tidak ada seorang pun yang beda pendapat bahwa Umar bin Khattab harus balik ke kota Madinah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Umar bin Khattab kemudian umumkan kepada sahabat-sahabat yang lain, inni musabbihun ala zuhrin fa asbihu alaihi. Kata Umar bin Khattab, kita akan kembali ke kota Madinah, siap-siap untuk safar, kita kembali ke kota Madinah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian katakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, afirarum min qadarillah, apakah dirimu akan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab begitu mendapat pertanyaan dari Abu Ubaidah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya, wahai Abu Ubaidah, seandainya orang lain yang mengucapkan ucapan ini dan bukan dirimu. Kenapa? Kan Umar bin Khattab menghormati sekali dan sayang sekali sama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maksudnya ucapan ini tidak pantas sebenarnya kau ucapkan, kau sahabat senior, ya, andaikan orang lain yang ucapkan ucapan ini. Betul kata Umar bin Khattab, ya, betul kami lari dari takdir Allah, tetapi nafirru min qadarillah ila qadarillah, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dan ini pelajaran tentang takdir yang sangat bagus dari Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab katakan, wahai Abu Ubaidah, kalau kau menggembala unta, kemudian kau gembalakan untamu di sebuah lembah, yang lembah ini punya dua lokasi. Satu lokasi tanahnya subur, banyak tumbuhan, banyak rumput-rumputan. Satu lokasi tanahnya tandus, tidak banyak rumput-rumputan di situ. Kira-kira kau gembalakan di mana untamu? Tempat yang subur atau yang tandus? Yang subur. Dimanapun kau gembalakan untamu, itu adalah takdir Allah. Kalau kita gembalakan di tempat yang subur, takdir Allah bukan? Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kalau kita gembalakan di tempat yang tandus, itu takdir Allah bukan? Kalau untanya kelaparan, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kalau kita bisa memilih takdir Allah yang baik, kenapa kita harus memilih takdir Allah yang buruk? Itu maksud dari Umar bin Khattab, ya. Jadi ini pemahaman takdir yang bagus sekali dari Umar bin Khattab. Nafirru min qadarillah ila qadarillah, kita lari dari takdir Allah tapi menuju takdir Allah yang lain. Ada sebagian orang yang hari ini misalnya dia menjadi pelacur misalnya, dia bilang, oh ini sudah takdir Allah. Pertanyaannya, apakah bisa kau cari pekerjaan yang lain? Apakah kau bisa cari pekerjaan yang lain? Bisa enggak pelacur itu misalnya jadi pembantu rumah tangga? Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak dia cari pekerjaan, kerja di toko kah, kerja di pabrik misalnya? Bisa tidak? Bisa. Selagi masih bisa, kenapa harus cari pekerjaan yang buruk? Kenapa harus mengambil takdir Allah yang buruk? Ini Masya Allah pemahaman dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Umar bin Khattab putuskan untuk kembali ke kota Madinah, tiba-tiba muncul Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf saat rapat ini dipanggil Muhajirin, dipanggil Ansar, dipanggil tuaka-tuakanya orang-orang Quraisy, suku Quraisy. Ternyata Abdurrahman bin Auf sedang ada hajat, ada keperluan di luar, ya. Begitu selesai rapat, Umar bin Khattab sudah putuskan kita pulang, baru muncul dia bilang, ya, kata Abdurrahman bin Auf, ya, inni indi fi hadza ilman. Kata Abdurrahman bin Auf, saya punya ilmu dalam masalah ini, ya, saya punya ilmu dalam masalah ini. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, kalau kalian mendengar ada wabah ini di satu daerah, maka jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firara minhu. Namun kata Nabi, kata Rasul, kalau terjadi wabah dan kalian berada di daerah tersebut,
maka jangan kalian keluar dari daerah tersebut untuk lari dari wabah. Masya Allah. Berarti keputusan Umar bin Khattab adalah yang benar. Jadi, dan ini petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan wabah. Kalau antum dengar di satu daerah ada wabah, tidak boleh masuk ke daerah tersebut kalau antum berada di luar. Tapi kalau kita berada di dalam daerah tersebut, maka tidak boleh kita keluar, sehingga wabah itu terlokalisir. Masya Allah, ini kesempurnaan syariat Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab kemudian kembali ke kota Madinah. Tetapi begitu Umar bin Khattab sampai di kota Madinah, wabah ini ternyata makin menyebar. Ya. Dan korban yang meninggal dunia mulai bertambah. Sehingga Umar bin Khattab kemudian khawatir akan komandan tertinggi di Syam, jenderal kaum muslimin tertinggi di Syam, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan Umar bin Khattab sangat sayang kepada Abu Ubaidah, sangat cinta kepada Abu Ubaidah. Kenapa? Karena Abu Ubaidah ini, jemaah yang dirahmati Allah, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang Nabi jamin masuk surga. 10 orang Nabi jamin masuk surga, salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Karena itu Umar menunjuk Abu Ubaidah untuk menggantikan Khalid ibn Walid. Jadi Umar sayang sekali, dan Abu Ubaidah ini penting sekali, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Umar bin Khattab. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Umar dengar wabah ini semakin meningkat, Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Isi suratnya, beliau katakan, "Salamun alaika amma ba'du." Semoga keselamatan atasmu amma ba'du. Fa innahu qad aradat ilayya hajatun ushafihuka fihi. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya saya ada masalah, ya, saya ada kebutuhan, dan saya perlu bicara denganmu langsung. Jadi tidak bisa lagi lewat surat. Saya perlu bicara denganmu langsung. Fa'azimtu alaika, maka saya wajibkan kepadamu, wahai Abu Ubaidah, idza nazarta fi kitabi hadza alla tada'ahu miyadika hatta taqbala ilayya. Maka saya wajibkan kepadamu, wahai Abu Ubaidah, manakala kau baca suratku ini, jangan kau letakkan suratku sebelum kau datang kepadaku. Ini perintah. Ini perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Umar berkata dalam suratnya, "Innahu qad aradat bi haja." Sesungguhnya telah ada urusan kepada diriku, wa lagina bi anka fiha, dan saya sangat butuh kepada dirimu, wahai Abu Ubaidah. Fa'ajjil ilayya, maka segera datang kepadaku. Ini surat perintah dari Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah bukan orang yang bodoh. Beliau orang yang cerdas. Begitu surat ini sampai kepada beliau, Abu Ubaidah kemudian katakan, "Araftu hajata amiral mu'minin." Araftu hajata amiril mu'minin. Saya tahu apa kebutuhannya Amirul Mukminin. Apa kebutuhannya? Innahu yuridu an yastabqiya man laysa bibaqin. Sesungguhnya Amirul Mukminin menginginkan kehidupan bagi seseorang yang tidak kekal. Maksudnya Umar bin Khattab ingin agar Abu Ubaidah selamat, tidak mati. Padahal kata Abu Ubaidah, dia tidak kekal, dia akan mati. Dan jemaah yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah kemudian mengirim surat balasan kepada Umar bin Khattab. Isi suratnya, beliau katakan, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ini qad araftu hajataka ilayya." Saya sudah tahu kebutuhanmu untukku, hajatmu kepadaku. Wa ini fi jundi minal muslimin, dan sesungguhnya saya ini memimpin pasukan kaum muslimin. La ajidu bi nafsi ragbatan anhum, dan saya dapati diriku tidak membenci mereka, saya sayang kepada mereka. Falastu uridu firaqahum hatta yaqdiyallahu fiyya wa fihim amrahu wa qada'ahu. Dan kata Abu Ubaidah, saya tidak ingin berpisah dengan mereka sampai Allah berikan keputusan kepada diriku dan kepada mereka. Maksudnya biarkan takdir Allah, yang apa yang Allah inginkan terjadi. Masya Allah, ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Ubaidah, "Fahallilni min azmatika ya Amiral Mu'minin wa da'ni fi jundi." Maka kata Abu Ubaidah, "Wahai Amirul Mukminin,
biarkan saya, ya, atau lepaskan saya dari kewajibanmu, dari perintahmu, suruh balik ke kota Madinah, dan biarkan saya tinggal bersama dengan pasukanku. Masya Allah, ini pemimpin, ya, ini pemimpin yang amanah. Makanya Nabi menggelari beliau aminu hadhil ummah. Abu Ubaidah itu adalah aminu hadhil ummah. Amin itu, ya, artinya orang yang amanah, yang menjaga amanah dari umatku. Ini adalah Abu Ubaidah. Masya Allah, antum bayangkan, ya, pejabat ketika ada wabah disuruh lari, dia sudah punya alasan untuk tinggalkan. Ini ada perintah dari komandan. Kalau pejabat hari ini ada wabah, orang sudah mati di sekelilingnya, datang surat dari komandan, ente pulang dulu. Saya mau pulang, minta maaf, ada surat dari komandan. Dia duluan lari. Tapi Masya Allah, ya, ini semangat yang perlu antum tiru, ya. Hidup bersama rakyat, berjuang bersama rakyat, mati bersama rakyat, ya. Tapi bukan kampanye ini, ya. Ini tentang sirah. Masya Allah, ini jamin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu surat ini sampai kepada Umar bin Khattab, beliau baca, ya. Begitu Umar bin Khattab selesai membaca, Umar bin Khattab menangis, ya, karena Masya Allah, artinya memang dia amanah dengan jabatannya, dia betul-betul sayang dengan pasukannya, dia berjuang bersama mereka, mati bersama mereka. Begitu sahabat lain melihat Umar bin Khattab menangis, langsung sahabat katakan, ya Amirul Mu'minin, amata Abu Ubaidah, wahai Amirul Mu'minin, apakah telah meninggal Abu Ubaidah? Kata Umar bin Khattab, ya, wa ka'anna qad, dia belum mati tapi sepertinya akan meninggal. Masya Allah. Maka jamin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab, ya, kemudian menulis lagi surat balasan, ya. Beliau izinkan Abu Ubaidah tetap di sana, dan kata Umar bin Khattab, wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya pasukanmu itu berada di dataran rendah, yang banyak airnya, agak lembab mungkin. Tolong kau bawa pasukanmu ke daerah yang agak tinggi, di dataran tinggi, yang tidak begitu lembab. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian perintahkan Abu Musa Al-Asy'ari untuk cari dataran yang agak tinggi. Abu Musa kemudian cari. Begitu Abu Musa pulang dari mencari tempat yang tinggi, sampai di rumah istrinya sudah kena wabah dan kemudian meninggal dunia. Dan begitu Abu Ubaidah mau berangkat bawa pasukannya pindah ke tempat yang tinggi, tiba-tiba dia dapati ada benjolan di tubuhnya, dan benjolan ini pertanda kalau dia sudah kena wabah, ya. Makanya dikatakan tadi ini pes, kemungkinan pes, karena gejala orang kena pes itu muncul benjolan seperti bisul. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu Abu Ubaidah terkena wabah ini, ya, begitu dia terkena wabah, dia kemudian atau sebelum dia terkena wabah, dia sempat berkhutbah. Dia katakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hadzal waj'a rahmata rabbikum, sesungguhnya wabah ini adalah rahmat dari Tuhan kalian, ya. Wa da'wata nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah doa nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mautis salihina qablikum, dan ini adalah kematian, cara matinya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna Aba Ubaidah yas'alullaha an yuqsima lahu minhu hadzahu, dan sesungguhnya Abu Ubaidah meminta kepada Allah agar diberikan bagian dari wabah ini. Jadi dia sudah berdoa sebelumnya, ya. Dalam doa yang lain beliau berdoa, Allahumma nasibuka fi ahli Abi Ubaidah, ya. Ya Allah, berilah bagianmu kepada keluarganya Abu Ubaidah. Mungkin karena, Masya Allah, mungkin karena sayangnya sama rakyatnya, dia lihat rakyat banyak yang meninggal, dia minta juga agar diberikan wabah ini. Dan ini pemahaman yang perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, bahwa wabah itu kalau menimpa orang kafir, para pendosa, ahli maksiat, maka dia menjadi bencana, menjadi musibah, menjadi bala, menjadi azab. Tapi kalau menimpa orang-orang yang beriman, maka dia menjadi rahmat.
Kenapa menjadi rahmat? Karena penyakit bagi orang yang beriman menggugurkan dosa. Maka dia berdoa, ya Allah, berikan bagian wabah ini kepada keluargaku. Dan begitu dia sudah mau naik kuda, mau berangkat ke tempat yang tinggi sesuai dengan perintah dari Umar bin Khattab, ternyata di badannya sudah ada benjolan, pertanda bahwa beliau sudah kena wabah. Dan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beliau kena sudah muncul benjolan, kemudian beliau sakit, ketika ada orang yang mengunjungi, sebagian sahabat datang mengunjungi dia sudah sakit, beliau kasih wasiat. Masya Allah, ini ya orang-orang yang beriman begitu jamaah rahmati Allah, dalam kondisi sakit masih sempat beliau kasih wasiat. Di antara wasiat yang beliau katakan, ya, kata beliau, ini musikum biwasiyah, saya beri wasiat kepada kalian, ya, kalau kalian terima wasiat ini maka kalian akan selalu dalam kebaikan selama-lamanya. Tapi kalau kalian tinggalkan wasiat ini, kalian akan celaka. Pertama, kata beliau, aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa sumu wa tasaddaqu, berpuasalah kalian dan bersedekah. Wa hajju wa tamiru, naik hajilah kalian dan berumrahlah. Wa tawassalu wa tahabu, sambung silaturahmi dan salinglah mencintai. Dan di akhir pesannya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, innallaha qad katabal mauta ala bani Adam, sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian bagi anak cucu Adam. Mereka semua akan mati, dan yang paling cerdas di antara mereka adalah yang paling taat kepada Tuhannya dan yang paling banyak amalnya untuk hari kiamat. Dan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak beberapa lama setelah beliau terkena wabah, ya, maka meninggallah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam usia 58 tahun. Begitu beliau meninggal, diurus jenazahnya sama Mu'az bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lain, dikuburkan oleh Mu'az bin Jabal. Dan jemaah rahmati Allah, kemudian Mu'az bin Jabal yang naik menggantikan posisi beliau sebagai komandan. Lalu Mu'az bin Jabal mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Dia kirim surat, ya, kemudian kata dalam isi suratnya dia katakan, amma ba'du, ya, fahtasib amran kana lillahi amina. Wahai Amirul Mukminin, ya, berharaplah pahala atas, ya, keputusan yang Allah sudah tetapkan kepada orang yang amanah. Ya, wa kana Allah fi nafsihi azima. Ya, orang yang, ya, menjadikan Allah di dalam jiwanya itu begitu besar. Wa kana alaina wa alaika ya Amirul Mukminin aziza. Dan orang ini, ya, kami dan dirimu hai Amirul Mukminin sangat mencintainya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, semoga Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian jemaah rahmati Allah, Abu Ubaidah jelaskan kepada Umar bin Khattab atas wafatnya Abu Ubaidah, dan Mu'az bin Jabal jelaskan juga wabah ini yang semakin parah dan korban jiwa yang semakin meningkat. Begitu Umar bin Khattab selesai baca surat ini, seketika Umar bin Khattab menangis dengan tangisan yang dalam, ya, sedih sekali. Dan begitu Umar bin Khattab umumkan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah wafatnya Abu Ubaidah, maka sahabat-sahabat di Madinah nangis sedih. Ini sahabat senior jemaah rahmati Allah, ya. Umat Islam kehilangan, ya, kehilangan tokoh yang sahabat yang sangat luar biasa saat itu. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sesudah wafatnya Abu Ubaidah, Mu'az bin Jabal kemudian yang menggantikan beliau sebagai komandan di Syam. Namun jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, korban semakin bertambah, ya, wabah semakin menyebar, sehingga ada sebagian masyarakat yang datang kepada Mu'az bin Jabal. Mereka kemudian katakan, wahai Mu'az, tolong berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat hadzal rijz, agar Allah mengangkat bala ini, azab ini.
Ya, mereka anggap ini bala dari Allah dan azab dari Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'az bin Jabal kemudian malah beliau berkhutbah, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hadzal waja'a rahmatu rabbikum." Sesungguhnya penyakit ini, wabah ini adalah rahmat dari Tuhan kalian. Wa da'wata nabiyikum, dia adalah doanya nabi kalian. Wa mautas salihin min qablikum, dan dia adalah kematian orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna Mu'adzan yas'alullaha an yuqsima li ahli Mu'adz minhu hadzuhum. Dan Mu'az hadzahum, dan Mu'az meminta kepada Allah agar memberikan bagian dari wabah ini kepada keluarganya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berselang lama anaknya Mu'az bernama Abdurrahman kena wabah dan meninggal dunia. Begitu anaknya meninggal dunia, Mu'az lagi berdoa minta agar beliau juga diberikan wabah ini. Maka Mu'az kemudian sakit dan kena wabah ini. Ya, konon diriwayatkan sepulang dari Mu'az menguburkan anaknya Abdurrahman, begitu dia pulang sampai rumah dia periksa badannya, sudah muncul benjolan, kena wabah. Dan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berselang lama ya, Mu'az bin Jabal juga kemudian meninggal dunia di usia 38 tahun. Ya, di usia 38 tahun. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepeninggalan Mu'az bin Jabal, ya, Amr bin As yang kemudian naik sebagai komandan. Amr bin As kemudian kirim surat kepada Umar bin Khattab mengabarkan wafatnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan begitu sampai surat kepada Umar bin Khattab membaca berita wafatnya Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab tambah nangis, tambah sedih. Begitu dia umumkan, ya, kaum muslimin juga tambah bersedih. Kenapa? Karena dua tokoh penting dalam agama Islam, atau dua tokoh penting sahabat Nabi yang meninggal dunia. Pertama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, aminu hadhil ummah, ya, orang terpercaya dari umat ini, kata Nabi SAW. Yang kedua adalah Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal meskipun meninggal dalam usia muda 38 tahun, tapi jamaah rahmati Allah, beliau terkenal salah satu ulamanya sahabat, yang kata Nabi dalam semua hadis, ya, a'lamu hadhil ummah bil halal wal haram, ya, umat yang paling mengerti halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Amr bin As, ada yang mengatakan Yazid bin Muawiyah dulu, Yazid bin Abi Sufyan pertama jadi komandan, kemudian Yazid bin Abi Sufyan meninggal dunia kena wabah. Ini diganti oleh Syurahbil. Syurahbil pun kena wabah dan meninggal dunia, sampai kemudian diganti oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan begitu Amr bin As jadi komandan pasukan, yang dirahmati Allah, dia berkhutbah di tengah masyarakat. Ketika wabah ini semakin parah, dia kemudian berkhutbah. Dia katakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya wabah ini seperti kayu api yang terbakar. Maka untuk memadamkan kayu tersebut, dia harus dipisah-pisahkan, jangan dikumpulkan. Ya. Maka kata Amr bin As, fatajabbalu minhu fil jibal. Kata Amr bin As, hendaklah kalian berpencar naik ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang tinggi, berpisah, menyebar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kemudian berpisah, satu lari ke gunung sini, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, tidak menyatu. Ya. Dan tidak berselang lama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah ini berhenti. Mungkin cara yang diambil oleh Amr bin As ini dikenal hari ini sebagai isolasi mandiri. Karena jamaah dirahmati Allah, wabah itu kan kalau terambah dekat, dia nyebar terus tuh. Tapi ketika kita misah, maka mana yang kena, kelompok yang kena akan tersebar saja. Yang masih sehat tidak akan kena. Apalagi wabah ini 4 hari orang kena, meninggal dunia biasanya. Ya, 3-4 hari dia bisa meninggal dunia tanpa perawatan, tanpa perawatan. Makanya apa yang diambil oleh Amr bin As, dia suruh orang naik ke gunung, pokoknya berpisah di gurun pasir. Dan tidak lama berselang, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah ini berakhir. Dan begitu wabah ini berakhir, dihitung jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didapati bahwa yang meninggal ini, ya,
begitu banyak, dan di antara korban yang meninggal ini jamaah dirahmati Allah, selain Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, juga Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kemudian Fadl bin Abbas, sepupu satu kalinya Nabi, kemudian Abu Jandal bin Suhail, ya, kemudian Al Haris bin Hisham, saudaranya Abu Jahal bin Hisham juga wafat dalam wabah ini. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Syurahbil bin Hasanah, salah satu komandan perang kaum muslimin saat itu. Syurahbil bin Hasanah juga ikut jadi korban dalam wabah ini. Dan kata ulama, beberapa orang anak dari Khalid ibnul Walid ikut wafat dalam wabah Amawas ini. Dan di total jamaah dirahmati Allah ada beberapa pendapat ulama terkait yang meninggal dunia dalam korban ini. Sebagian ulama mengatakan jumlah yang wafat sekitar 25.000 jiwa yang meninggal dunia. Ini Ampana ini, kalau saya salah, TTA, TTB ini, dua kecamatan itu kayaknya tidak sampai 25.000. Kalau saya 10.000, 20-an ribu. Ya, jadi kurang lebih hampir dua kecamatan ini yang meninggal dunia. Insya Allah angka yang sangat banyak. Bahkan ada jamaah dirahmati Allah yang mengatakan sampai sekitar 30.000. Beberapa riwayat mengatakan sampai 30.000 yang meninggal dunia akibat wabah ini. Dan ini hanya di Syam. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah ini jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena di Syam saat itu di perang terdekat, di perang Yarmuk, itu jumlah kaum muslimin hanya sekitar 40.000. Untuk bayangkan, dari 40.000 yang meninggal 25.000. Makanya ulama katakan, ya, kurang lebih separuh dari kaum muslimin, bahkan lebih separuh dari kaum muslimin yang ada di Syam meninggal dunia karena wabah ini. Banyak sekali yang meninggal dunia. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya yang meninggal dunia dalam wabah ini, sampai ketika wabah ini selesai, terjadi masalah pembagian harta warisan. Karena ada meninggal satu keluarga, mati. Ya, saudara tahu ini harta warisannya gimana? Ada seorang sahabat yang berangkat ke Syam ini, dia bawa keluarganya 70 orang. Begitu kena wabah ini jamaah dirahmati Allah, tinggal dari 70 orang semua meninggal dunia, tersisa 4 saja. Dahsyat. Sampai terjadi beda pendapat soal banyak masalah ini, sebagaimana mau dibagi, yang ini DP mama mati Pak. Sampai Umar bin Khattab kemudian berangkat sesudah habis wabah ini, ya. Dan itu masalah pertama, masalah harta warisan. Masalah yang kedua di akibat wabah ini, jumlah pasukan, ya, tentara kaum muslimin di Syam itu lebih separuh hilang, meninggal dunia. Sementara harus menjaga perbatasan antara daerah Islam dan daerah yang masih dijajah oleh Kristen Romawi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, selesai bencana ini, wabah ini, Umar bin Khattab kemudian kumpulkan pasukan, dan Umar bin Khattab bawa pasukan lagi tambahan ke Syam. Sekaligus Umar bin Khattab datang ke Syam untuk membagi harta warisan, ya, orang-orang yang meninggal dunia disebabkan karena wabah. Antum bayangkan mau bagi harta warisan 20.000-an orang, itu kan masalah baru yang terjadi. Maka Umar bin Khattab kemudian berangkat ke Syam untuk membagi harta warisan ini, sekaligus menunjuk komandan-komandan, karena banyak komandan-komandan yang meninggal dunia. Umar bin Khattab tunjuk, kau jadi ganti ini, ganti ini. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kata ulama, ada satu kesyukuran ketika wabah ini terjadi, yaitu orang-orang Romawi tidak menyerang kaum muslimin saat itu, ya. Padahal kalau mereka menyerang, kemungkinan bisa habis kaum muslimin, karena dari 40.000, 25.000 sampai sekitar 30.000 meninggal dunia, itu tersisa tinggal sedikit, ya. Tapi Romawi tidak berani menyerang. Wallahu ta'ala alam, mungkin orang Romawi sendiri takut menyerang karena takut kena wabah. Sampai beberapa ulama katakan penduduk asli Syam itu banyak yang eksodus, banyak yang hijrah, lari dari Syam karena takut kena wabah ini. Jadi dugaan saya, Romawi tidak berani menyerang karena mereka sendiri takut kena wabah ini, ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah yang pernah menimpa kaum muslimin di zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
ya. Dan untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung di pekan yang akan datang. Baik, akhirnya jami'in dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.